Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan sisi kedua pembacaan kitab Al-Ba'ina fi Usuluddin, halaman 84. Wa'lam anna akhbasa anwa'il ghibati ghaibatul qura'i yaquluna masalan alhamdulillahilladzi lam yabtalina bid-dukhuli ala sultani li talabid dunya aw na'udzubillahi min qilatil haya wa hum yafhimuna al-maqsuda bijalika wa yaqulun ma ahsana ahwali pulan laula annahu buliya bimisli ma ubtiya bihi amsaluna ila akhir maqala. Masih melanjutkan pembahasan tentang kerusakan-kerusakan atau bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lidah kita sendiri atau ucapan-ucapan kita. Yang pertama kemarin tentang berbohong atau al-kizbu. Yang kedua al-ghibah, itu menggunjing, menyambati orang leh. Semalam telah lalu leh tentang definisi ghibah, yaitu menyebut kita seseorang leh. Seseorang menyebut kita akan seseorang dengan sesuatu yang ini akan disukai, seandainya sampai itu kita, sampai ucapan kita. Kemudian inna akhbasal anwail ghibah ghibatul qura, sesungguhnya bentuk ghibah atau menggunjing yang paling busuk adalah gibahnya para qari, orang yang tampak alim dan ahli ibadah. Ini kan sulit leh. Wa'lam anna akhbasa anwa'il ghibati ghaibatul qura, sesungguhnya bentuk gibah atau menggunjing orang lain yang paling busuk adalah gibahnya para qari atau orang-orang leh yang tampak alim dan ahli ibadah. Yang dimaksud dengan Qur'an di sini bukan hanya pembaca Al-Qur'an, tetapi para ahli ibadah, ustadz atau orang yang tampak salih. Karena ketika mereka menggunjing, mencela, mereka menggibah, mereka sering melakukan dengan cara halus dan seolah-olah dengan niat baik. Itu menjadikannya lebih berbahaya, sebab orang lain bisa tertipu dan menganggap nasihat. Jadi paling buruknya macam-macam menggunjing atau gibah, itu gibahnya leh para ahli ilmu, para ahli qura, ahli ilmu, ahli amal. Ini alasannya kayaknya leh orang lain bisa tertipu dan menganggap itu sebagai nasihat. Kayak apa contohnya? Wa yaquluna, masan mereka mencontohkan contoh. Alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan litlabid dunia. Mereka berkata misalnya, segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan kebiasaan masuk ke istana penguasa demi mencari dunia.
Ini ucapan nilainya alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan li talabid dunya. Inilah bersuara alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak menguji kita dengan sering masuk kepada si penguasa karena mencari dunia. Ini sabuteng kepala katanya. Ini perkataannya memang anak sepintas perkataan ini bagus sebagai nasihat, tetapi di sini ada anak sindiran. Jadinya alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultani li talabid dunia. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan kebiasaan masuk ke istana penguasa demi mencari dunia. Sabuteng. Atau na'udzubillahi min kilatil haya. Jadinya kita berlindung kepada Allah dari kurangnya rasa malu. Padahal mereka dan pendengar itu tahu siapa yang dimaksud dengan ucapan itu. Wahum yafhamuna al-maqsuda bijalika. Berarti ini kata-kata nang tadi alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan li talabid dunya. Satu perkataan Nang kedua na'udzubillahi min kilatil haya. Kita berlindung kepada Allah daripada sedikitnya rasa malu. Tetapi mereka tahu padahal mereka dan pendengar itu tahu siapa yang dimaksud dengan ucapan tersebut. Ini ucapan seperti ini tampak saleh dan penuh zikir. Tapi sebenarnya mengandung sindiran terhadap orang tertentu. Misalnya seorang alim lain yang sering bertemu pejabat. Jadi seolah-olah mereka sedang memuji Allah, padahal sedang menyindir seorang. Padahal sedang menyindir seseorang tersebut. Inilah bentuk ghibah yang terselubungan. Inilah termasuk macam-macam ghibah yang paling sulit kena. Padahal perkataan alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan li talabid dunya, perkataan yang bagus. Tapi kayaknya ini menyindir orang lain. Ini masalahnya menyindir orang lain, bahwa itu sering masuk ke rumah penguasa. Kemudian perkataan yang na'udzubillahi min kilatil haya. Ini pulang kata-kata menyindir orang tak kada sebagai nasihat aja, ini kada pang. Kemudian ada kata-katanya ma'ahsana pulan, ma'ahsana ahwali pulan, laula annahu buliya bimisla ma'ubtila bihi amsaluna. Wa wakilatu sabri ala dunya panas Allah ta'ala ayyu apiyana. Ini kata-kata yang ketiga ini sama kata-kata berbentuk doa tapi menyindir orang lain. Ini salahnya Alangkah baiknya pulan alangkah baiknya keadaan pulan kalau saja ia tidak terkena ujian seperti kita, yaitu kurang sabar terhadap urusan dunia. Maka kita mohon kepada Allah agar menjaga kita dari hal ini. Ini sekilas kalimat ini seperti bentuk doa dan empati. Namun maksud tersiratnya adalah membuka aib orang lain, menyebut bahwa si fulan tergoda dunia. Maka walaupun mereka mengucapkan nas'alullahal afiyah, kami memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka sedang menjelekan orang lain dengan cara yang halus. Berarti tiga perkataan tadi seakan-akan nasihat, tetapi ini termasuk ghibah. Karena tujuan pengucapan tersebut apakah sebagai nasihat atau menyindir orang lain. Ini yang kita sulit
Apalagi lidah kita nih kada betulang. Wa garduhum bijalika al-ghibatu, sedangkan tujuan mereka dengan 3 ucapan tadi nang alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan liatlabid dunya, nang kedua kata-kata nang na'udzubillahi min kilatil haya, lawan ketiga ti laula pulan tadi kemudian wagarduhum bijalika al-ghibatu, tujuan mereka dengan ucapan itu sebenarnya adalah menggunjing atau menggibah. Maka kemudian payajma'una bainal ghibati wal riya wa ijhari tasabuh bi asli salah bil haji minal ghibah. Nah, kata-kata 3 tadi sini satu haja ini, maka mereka menggabungkan 3 dosa sekaligus, itu dosa ghibah, dosa riya pamer kesalihan, dan yang ketiga berpura-pura menyerupai orang saleh yang berhati-hati dengan ghibah. Mereka menutupi niat buruk menggibah atau menggunjing dengan tampilan baik, nasihat, doa, dan zikir. Akibatnya bukan hanya berdosa karena ghibah, tetapi juga riya dan munafik, seolah mereka ahli wara berhati-hati padahal menyindir orang lain. Wa hadhihi khabaisu yaghtaruna biha wa hum yajunnuna annahum tarakul ghibata. Inilah keburukan-keburukan yang menipu mereka, mengira telah meninggalkan ghibah, padahal sebenarnya mereka justru terjerumus ke dalamnya. Mereka merasa aman dan tidak berdosa karena ghibahnya dibungkus dengan kata-kata baik, padahal hakikatnya tetap ghibah. Ini termasuk tipuan hawa nafsu dan syaitan, di mana dosa dibungkus dengan amal salih. Berarti kesimpulannya ghibah yang paling berbahaya adalah ghibah terselubung dengan bahasa agama. Biasanya dilakukan oleh orang yang terlihat alim atau saleh yang menjelekkan orang lain lewat sindiran atau doa pura-pura. Mereka mengira sedang menasihati atau memuji Allah, padahal sebenarnya membuka aib orang lain. Dosa mereka lebih besar karena disertai riya, pamer kesalehan dan kemunafikan Ini padahal kata-kata 3 tadi sekilas itu bagus. Tapi tujuannya itu tujuan inya menggunakan kata-kata nang alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan litlabidum, ini ada anak kawan nang rancak sering bertemu dengan pejabat. Padahal orang kada tahu tapi karena inya mengatakan nang alhamdulillah Tuhan tidak membelakan kepada kita seperti ini rancak datang kepada pejabat. Ini padahal kata-kata bagus tapi mengandung sindiran bahwa inya orang itu rancak masuk ke pejabat satu. Nang kedua ini merasa suci. Nang ketiga pulang karena mencampur amal saleh. Ini 3. Lawan kata-kata nang kedua tadi na'udzubillah min kilatil haya. Ini padahal menunjuk si menyambat kawan. Kawan kita alhamdulillah dia. Kata-kata nang na'udzubillah min kilatil haya. Ini doa tetapi inya menyindir kawan. Berarti medahkan aku pertama menyindir kawan, menggunjing kawan. Yang kedua inya mengatakan merasa diri lebih baik. Yang ketiga itu menggabungkan amal salih. Kemudian nang kata-kata nang ketiga tadi nang ma'ahsana ahwale pulan laula annahu buliya bimislama betulia bi amsaluna. Ini jadilah kalau hati-hati bagi pribadi ulun dan keluarga ulun mudah-mudahan kawa kita menggunakan kata-katanya jangan menyinggung, mengunjing atau menggibah orang lain hati-hati. Karena ghibah itu tidak hanya dengan ucapan, bisa dengan isyarat salam
bisa dengan isyarat, bisa dengan tunjukkan, bisa dengan klik leh, macam-macam leh. Mudah-mudahan leh dengan berkat kita membaca kitabnya leh, kawa kita leh minimal kalau kita mengurangi dosa gibah leh sedikit nang asalnya pamandi leh dikurangi, nang asalnya pamandi nang kurang bagus, nang asalnya bakawanan leh sambat karena asalnya bagus tersambat kita kurangi leh, kita akui aja leh uluh nih pamandi takana bisa menyambati orang leh, apabila kita hati ini ada iri dengki leh sambat orang nang kada bagus, mudah-mudahan leh kita kawa menyedikiti barang mengurangi kita menyambut orang yang kada bagus. Mudah-mudahan awak kita tongga dikitan stop. Apabila kita menyambut orang lain, oh nih gibah, stop. Bapandian kawan, aku no kawannya nak baan ada orang kita potong leh. Apabila kita nang mulai kita nang stop, apabila kawan mulai bapandian nang menggibah, sadang kita berjauh leh. Mudah-mudahan bukan merasa kita lebih hebat karena kita merasa kita banyak dosa. Kita merasa banyak dosa, takut kita sedangkan dosa kita aja banyak. Bukan merasa kita lebih bagus leh. Jadi ingat leh, kayak apapun situasi orang leh jangan disambut nang kada bagus. Biasakan leh menyambut orang nang bagus-bagusnya aja leh. Jangan nang kecuali bagusnya dan untungnya leh anak si anu tuh bagus leh, jangan sampai leh kita menyambut orang nang kada bagus menggibah leh atau karena mencela apalagi memfitnah leh. Mudah-mudahan leh ada manfaatnya leh, selain khilaf leh, mohon dimaafkan leh. Insyaallah leh kita melanjutkan malam besok leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.